Coba amalkan doa ini setiap ba'da subuh. Nabi selalu baca doa ini ba'da subuh. Ini salah satu doa agar kita terhindar daripada malapetaka dan mara bahaya. Apa yang diajarkan Nabi doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pendek saja, Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan, kesempatan, keafiatan, dan keselamatan. Sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di rumah Ahlul Bait dalam rangka pelaksanaan perwiridan bergilir yang kita laksanakan di setiap hari Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, contoh tauladan kita dalam hidup dan kehidupan, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin rabbal alamin. Yang saya hormati Ahlul Bait di rumah ini, yakni Bapak Surahmat beserta dengan keluarga. Yang saya hormati Ketua Perwiridan Babu Salam Sukamaju. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara,
jemaah perwiritan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah kita pada malam hari ini, saya mau menyampaikan tentang 7 mengapa musibah datang bertubi-tubi. 7 sebab mengapa musibah datang bertubi-tubi. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 9. Saya tidak lama-lama tausiahnya, cukup 30 menit aja. Karena ini Kamis malam Jumat. Nanti kalau lama-lama banyak yang gelisah duduknya. Karena sudah menunggu Siti Rahma di rumah. Saya dengar tadi sudah ada yang boarding di Bapak tukang jamu samping masjid, ya. Boarding telur untuk kesehatan, ya Pak ya, untuk kesehatan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada malapetaka dan mara bahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk kepada inti tausiah kita, Bapak-bapak, coba amalkan doa ini setiap ba'da subuh. Nabi selalu baca doa ini ba'da subuh. Ini salah satu doa agar kita terhindar daripada malapetaka dan mara bahaya. Apa yang diajarkan Nabi doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pendek saja, Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, dengan nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan kita, membahayakan kita, mencelakakan kita. Fis sama'i wal ard, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Wa huwas samiul alim. Karena Allah itu Maha mendengar lagi Maha coba istiqomah, Pak. Ba'da subuh, habis subuh duduk sebentar baca ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Salah satu manfaatnya dengan problem yang sekarang ada, insyaallah kalau kita istiqomah baca doa ini, Allah jauhkan kita daripada wabah COVID-19. Insyaallah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Juga boleh ditambah dengan doa A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari kejahatan makhluk. Jadi Bapak-bapak, dari sekian banyak orang yang suka dengan kita, senang dengan kita, sudah barang tentu pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Jadi manfaat zikir itu tadi, agar kita dilindungi oleh Allah dari segala macam keburukan yang akan mengganggu dan menggoda kita. Insyaallah. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah banyaknya wafat para ulama di sepanjang bulan Januari ini, ya Pak, lebih dari 25 Pak ulama wafat. Yang terakhir Habib yang meresmikan peresmian masjid di Simpang Ulim Aceh. Jadi Simpang Ulim Aceh itu dibangun masjid yang megah. Dan baru-baru ini salah satu Habib itu meninggal. Habib Ali lupa saya namanya. Sebetulnya peresmian masjid itu akan diresmikan nanti bulan 2 dengan penceramah Ustadz Abdul Somad. Tapi mungkin Habib Ali ini sudah ngerti, sudah paham. Itulah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Kalau sudah mendekati ajalnya dia paham. Dia tahu. Habib Ali mengatakan, jangan bulan 2 peresmian pembangunan masjid ini. Laksanakan saja tanggal 17 Januari. Benar. Ini hari beliau meresmikan masjid itu, besok yang tanggal 18 beliau wafat
dan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu tanda-tanda kiamat itu Allah akan mencabut ilmu. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Dengan Allah mewafatkan para ulama-ulama kita. Betul kan? Begitu hilanglah satu ulama, dua ulama, tiga ulama, langsung banyak yang terjadi musibah di mana-mana. Sulawesi Barat, gempa. Kalimantan, banjir bandang. Ada lagi sebagian daerah tanah longsor. Ya, dan lain sebagainya. Ternyata ini ada penyebabnya. Tidak terjadi begitu saja. Maka ini yang mau saya terangkan, Pak. 7 sebab mengapa musibah terjadi bertubi-tubi. Yang pertama, karena banyaknya perbuatan maksiat. Manusia sudah bangga dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Enggak malu lagi berbuat dosa, enggak malu lagi berbuat maksiat. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Yasin itu. Ya, ayat 19 ini, ya. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Allah katakan itu dalam ayat 19. Apa artinya? Mereka para rasul berkata, kesialanmu beserta dengan kamu. Apakah jika kamu diberi peringatan, maka kamu merasa sial dan mengancam? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi Pak, datangnya bencana itu karena perbuatan dosa manusia ini sudah melampaui batas. Bal antum qaumun musrifun. Udah kelewatan itu manusia itu. Sampai kata Ibn GAD, karena dosa manusia ini, alam pun enggan bersahabat dengan kita. Ya kan Pak? Kita bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itu terjadi di zaman di mana kita hidup ini. Melampaui batas sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa musibah terjadi bertubi-tubi? Karena banyaknya orang yang berbuat zalim. Kata Allah dalam surah Qasas ayat 59, tidaklah kami menimpakan suatu bencana kepada suatu penduduk kecuali penduduknya itu banyak berbuat zalim. Nanti bisa dilihat dibuka di surah Al-Qasas ayat 59. Apa kezalimannya? Anak durhaka kepada orang tua, istri melawan kepada suami, minuman keras jadi kebanggaan, yang kuat menindas yang lemah, rakyat kecil banyak yang tertindas. Hati-hati Pak kalau kita menzalimi orang. Ada 2 dosa yang langsung disegerakan azabnya di dunia. Enggak nunggu nanti di alam kubur atau nunggu di akhirat. Apa itu? Yang pertama berbuat zalim, yang ketiga uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang. Itu azabnya tidak lagi nunggu nanti di akhirat, langsung disegerakan oleh Allah di dunia ini. Nabi Adam saja hanya gara-gara makan buah kuldi, ya Pak, diampuninya sampai bertahun-tahun. Nabi Adam dikeluarkan dari surga tanpa berpakaian. Ya kita yang berbuat maksiat berhari-hari, berjam-jam, tiap hari, Allah nggak pernah usir kita. Allah nggak telanjangkan kita. Kita masih diberi nikmat oleh Allah. Nabi Adam sekali berbuat jahat diusir dari surga. Diampuni sampai bertahun-tahun. Nabi Adam berdoa terus, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam itu, Pak. Ya Tuhan kami telah banyak berbuat zalim kepadamu, beraniaya kepada diri kami sendiri. Ampuni kami ya Allah. Kalau enggak kau ampuni kami ya Allah, kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Itulah salah satu perbedaan antara umat Nabi Adam dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, Pak, walaupun berbuat dosa, berbuat kezaliman, Allah masih kasih rezeki. Allah nggak usir dia dari negerinya, dari tempat tinggalnya.
Allah nggak telanjangkan dia berpakaian. Seandainya kita berbuat dosa sekali, Pak, langsung lepas pakaian kita, begitu malunya kita di hadapan manusia. Begitu kita malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam kecil kesalahannya. Kita umat Nabi Muhammad ya, yang begitu besar banyak dosa dan kesalahannya. Tapi Allah tidak perlakukan kita seperti halnya yang dilakukan Allah pada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu kelebihan umat baginda Rasulullah. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyebab musibah terjadi bertubi-tubi adalah karena kelakuan jahil tangan-tangan manusia. Betul enggak itu? Mana ayatnya? Buka surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidzuqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah, karena siapa? Aydin nas. Karena ulah tangan jahil manusia. Tengok itu, Pak. Di Bedastagi. Pohon-pohon yang dulu gitu banyak ditebangin habis, tanahnya dikeruk untuk galian C. Apa enggak longsor? Pohon itu paku bumi. Kalau pakunya udah dicabut, ya udahlah. Yang terjadi adalah longsor. Banjir terjadi kenapa? Orang buang sampah sembarangan. Sekarang sampah itu, Pak, dimasukkan di plastik atau goni, buang di pinggir jalan dekat pohon-pohon pisang. Kalau nggak percaya, tengok jalan Payasari itu. Tekongan. Begitu kita belok, baunya ya Allah ya Karim. Orang buang sampah sembarangan bertumpuk-tumpuk, ada yang bergoni-goni. Jangan kita sangka buang sampah sembarangan itu nggak berdosa. Dosa. Islam punya konsep. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagai tanda iman. Tanda orang yang imannya bagus, dia hidupnya bersih. Jadi perlu dikoreksi kalau ada orang buang sampah sembarangan, dia jorok, dia kotor, berarti dia nggak menerapkan konsep dalam Islam yang menerapkan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Hati-hati, Pak, hari ini kita, kalau kita hidup kita nggak bersih. Jadi bersih nggak cukup hanya zahir, juga kita harus bersih batin kita. Kalaulah penduduk Sunggalkan itu semua buang sampahnya di sungai itu, maka macetlah jalan air di sungai itu atau di parit itu. Datanglah hujan deras, maka air nggak mengalir sempurna. Kenapa? Tersumbat dengan begitu banyak sampah. Jangan salahkan Allah atau terjadi banjir. Karena siapa? Karena ulah manusia. Tangan-tangan jahil manusia. Nah itu. Allah sudah buat sungai itu belok-belok supaya deras air itu nggak langsung tumpah. Diluruskan sama manusia yang belok-belok jadi lurus. Apa nggak begitu hujan turun deras langsung air tumpah? Kenapa? Karena kan air mengalir di tempat yang tinggi, tempat yang rendah. Parit lebih tinggi daripada jalan. Paritnya tumpah. Depan gang rambutan ini. Kalau sudah hujan deras, kecipratan kita kalau lewat situ kan, Pak. Ngebut pula kawan kita sebelah itu ya kan, Pak. Astagfirullah, dia naik mobil Alphard, awak naik Pega. Ngebut dia, Pak, kecipratan. Ya Allah, istighfar lah kita. Satu lagi, Pak, budaya gotong royong sekarang sudah hilang. Kenapa dulu bersih lingkungan orang-orang dulu? Karena budaya gotong royong orang dulu begitu erat, begitu kokoh, begitu bagus. Sekarang sudah hilang. Pengumuman di masjid, Bapak-bapak dan saudara, hari ini ada kerja pembangunan masjid. Berapa orang yang bisa dihitung yang datang?
Bisa dihitung. Kita mau kerja bakti membersihkan paret. Yang dibersihkan paret sendiri, paretnya enggak. Yang datang bisa dihitung, Pak. Bolak-balik diumumkan di mic, ya kan, Pak? Kalau kita nggak bisa sedekah dengan harta untuk masjid, masih ada sedekah yang kedua, sedekah dengan tenaga. Nggak bisa sedekah dengan tenaga dengan perkataan yang baik. Duit nggak punya, orangnya letoy, lemes saja, nggak bisa punya tenaga. Sedekah dengan apa? Ngomong yang bagus. Minimal nggak jelek-jelekkan BKM, nggak jelekkan FKSMM. Ngomong yang baik-baik aja kalau nggak punya harta, nggak punya tenaga. Kita ngomong baik, Pak, itu sedekah loh. Ngajak orang berbuat baik itu sedekah. Mencegah orang berbuat nggak baik itu sedekah. Apa sedekah yang paling murah? Senyummu kepada orang lain. Itu merupakan sedekah. Tapi jangan senyum sendiri. Itu bukan sedekah. Tanda-tanda gila. Bawa ke RSJ, ya kan? Loh, sekarang kan banyak orang senyum sendiri. Baca WA senyum. Ya kan, Pak? Entah apa yang ditengok itu kan, senyum-senyum sendiri. Naik kereta ngomong sendiri. Naik sendiri. Rupanya ada headsetnya di kupingnya, ya kan, Pak? Earphone namanya. Itu yang cocok pakai earphone itu orang yang naik mobil. Kita naik angkot TB pakai earphone, nggak cocok. Naik mobil, dia payah terima HP kan, karena lagi nyetir. Ini awak jadi penumpang mobil TB Nitra aja pakai earphone, gaya-gaya aja kita ini kan, Pak. Nggak cocok gitu maksudnya. Itu yang naik sedan, naik mobil pribadi, cocok pakai earphone gitu. Nah, jadi senyum itu sedekah, Pak. Jadi kalau kita ada tamu datang ke rumah kita sambut dengan senyuman. Berikan hidangan yang terbaik kepadanya. Kenapa? Karena setiap tamu yang datang ke rumah kita, dia membawa 1000 rahmat buat tuan rumah. Begitulah beruntungnya tuan rumah yang datangi oleh Ini berapa rahmat ini, Pak? 60 rahmat. Satu orang 1000 rahmat. Yang nama ahli bait namanya Surahmat. Wah, pas sekali. Rahmat yang banyak ini hari kita dapat, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Jarang-jarang ini, Pak, ada gini. Pas kebetulan begini. Ya, Pak Rahmat, malam Jumat dapat rahmat. Memuliakan tamu. Rumah ini kalau bercahaya, muliakan dengan 4 amalan. Pertama, bitilawatil Quran. Baca Quran. Kedua, wassalah. Jadikan sholat di rumah itu. Sholat sunat bagi laki-laki. Nah, perempuan yang sholat wajib di rumah. Yang ketiga, wa'at'imu ta'am. Berikan hidangan kepada setiap tamu yang datang ke rumah kita. Muliakan. Ini kadang-kala tamu datang ke rumah kita sampai batuk-batuk nggak keluar juga teh manisnya, ya kan? Itu tuan rumah yang nggak baik. Sambut dengan senyuman. Hidangkan dengan senyuman. Beri yang terbaik, Pak. Kalau di Jawa ada tamu datang, malah kalau nggak makan tuan rumahnya marah. Saking mereka sudah tahu fadilah orang memberi makan itu. Kalau kita beri makan orang lain, dimakan oleh dia beribadah, maka ibadah yang dia lakukan, kita juga mendapatkan pahala daripada bagian ibadahnya. Karena yang dia makan menjadi daging di tubuhnya. Coba tuh yang sedekah itu, hari Jumat itu. Roti. Sampai berebut anak-anak itu kan, Pak. Belum dapat, Om. Udah disumpetin di belakang. Nokoh ya kan. Nah, roti aja anak berebut, Pak. Saking kepinginnya ingin mendapatkan itu. Layangan aja liwung berebut, Pak, anak-anak sekarang. Berapa? 1000-nya. Bukan masalah harganya, tapi serunya mengejar layangan itu, Pak. Yang liwung itu. Yang putus talinya itu. Nah, itu. Jadi berkaitan dengan makan, Pak. Siapa yang harus kita beri makan? 1, fakir miskin. 2, anak ya. 3, tamu yang datang. Kasih makan. Ini kita dikasih makan nggak nanti nih, Pak? Dikasih, Pak. Lontong, sayur. Kok tahu Ustaz ini? Perkiraan aja.
Inilah kelebihan ustadz daripada jamaah. Jamaah masih minuman, ustadz udah kue dan ya. Tapi belum makan, belum disuruh. Ini belum satu lagi Pak, warna hitam, kopi. Sekarang saya suka kopi gara-gara diajak teman saya ngopi di Ring Road. Jadi tahu saya kopi-kopi itu Pak. Sanger kopi, tahu saya jadi. Arabica, Americano, wah jadi tahu saya. Ya, kalau kopi kita kan kopi apa itu namanya Pak? Pikro itu. Pitu. Jagung kopinya 1, jagungnya 7 ya kan? Nah, orang yang peminat kopi tahu itu mana kopi yang terbaik ya kan Pak? Dari rasa. Lah kok jadi bicara kopi kita nih Pak? Lari temanya ini. Ya. Nah, itu yang ketiga Pak. Sebab terjadinya musibah bertubi-tubi karena apa? Kelakuan jahil tangan-tangan manu. Nah, jadi mulai besok jangan buang sampah sembarangan. Saya heran Pak, mau bayar kenapa sama petugas yang datang naik beca itu ya Allah. Sebulan cuma 20-nya Pak. 25 taruh depan rumah sampah itu tiap hari. Nanti dikutip sama dia. Berarti sehari kan nggak sampai berapa itu? 1.000 nggak sampai ya Allah. Sedekah kita sama dia. Hah? Merokok lebih. Surya udah 18.000 sekarang yang kecil. Yang besar 24.000. Loh kok tahu Ustaz? Sering beli rokok saya Pak. Saya nggak ngerokok. Ada teman saya itu suka ngerokok. Saya sering belikan. Dia senang kalau dibelikan rokok. Ya udah. Nah. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penyebab musibah terjadi bertubi-tubi adalah karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Tokoh di sini siapa? Pejabat, aparat pemerintahan. Udah banyak kan? Para pemimpin kita melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Biar bapak-bapak tahu, para pejabat kita, para elit kita, kalau sudah tugas keluar kota, tugas negara, itu kalau yang banyak duit, iman yang gak kuat, pelesirannya jahat. Pelesirannya jahat. Apa kalau nggak apa? Tolonglah sediakan wanita, saya mau karaokean dengan dia. Disediakan Pak. Mau pilih yang mana? Itu pejabat yang banyak duit, lagi sedang tugas. Karena saya tahu sendiri kawan saya. Ya Allah, kayak gitu rupanya. Uang negara, uang rakyat digunakan untuk berbuat Nah, maka saya pernah bilang kepada para pemerintahan, bapak-bapak, para pemerintahan, jangan sering-sering kita karaoke. Walaupun di situ nggak ada wanita, terkadang nanti kalau kita jumpa dengan warga masyarakat jelek kita sebagai aparat pemerintahan. Kita sering karaokean. Kecuali kita karaoke-nya dengan keluarga. Ini sendiri dengan teman-teman, rame-rame. Sudah barang tentu pasti disediakan di situ. Maka beruntung kita punya gubernur sekelas Jakarta itu, Anies Baswedan, yang sudah berani menutup prostitusi terbesar di Jakarta. Apa namanya itu hotelnya? Yang baru ditutup. Yang tingkat 7 tuh. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat nanti pijat plus-plus, kelima karaoke. Rupanya yang datang itu adalah para pejabat. Laki-laki ini jahat kalau banyak duit. Hati-hati. Perempuan tuh jahat kalau nggak ada duit. Kebalikannya. Maka kalau laki-laki banyak duit, iman yang nggak kuat, larinya ke perempuan. Larinya ke maksiat. Tapi kalau yang dia imannya kuat, akan digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik. Maka kenapa kita nggak diberi Allah banyak duit sampai sekarang? Allah tahu ini modelnya ini kok dikasih duit banyak, ini nakal. Udah segini aja, kau segini aja. Nanti kau tak kemana-mana kau. Penibung. Ya kan? Iskandar Muda. Oh, saya pernah lewat Pak. Om cepat limpul. Ya Allah. Baru pulang dengarkan majelis taklim. Ya Allah. 2,5 aja Om, 2,5. Sama kamar. Ya Allah ya Karim. Nauzubillah. Maka kita kalau naik pesawat yang enggak umroh, enggak haji,
Kita harus banyak-banyak istighfar, Pak. Melihat apa? Pramugarinya. Ya Pak Asap itu sudah mengalami. Kalau pesawat biasa yang nggak umroh, nggak haji, itu pramugarinya jarang nggak pakai yang pakai jilbab. Rata-rata nggak pakai jilbab. Bajunya pendek. Roknya panjang, Pak. Cuma belahannya ini ditengok berdosa, nggak ditengok mubazir. Mubazir pula katanya. Ya Allah. Barang bagus pula katanya. Astagfirullah. Jarang-jarang kayak gini nih. Kalau lebih cantik yang ini pula daripada yang di rumah. Gawat dah, Pak. Nabi ingatkan sama kita. Kalau kau melihat perempuan cantik di rumah, cepat-cepat kau ingat istrimu di rumah. Kalau kau melihat perempuan cantik di luar rumahmu, cepat-cepat kau ingat istrimu di rumah. Karena apa yang ada di diri orang yang kau lihat, itu ada di diri istrimu. Biar nggak tergoda. Jangan pula melihat yang di luar rumah, kok kayaknya lebih bening yang ini ya. Di rumah udah peot, udah kusam. Wah gawat, Pak. Tergoda lah. Alamat. Saya gitu, Pak. Maka saya bilang sama istri saya, kalau Abi mau pergi, ketika salaman Umi dengan Abi, Umi doakan Abi, ya Allah, ku titipkan suamiku dalam penjagaanmu. Nitipkannya sama siapa? Allah. Begitu salamannya, Pak. Istri salaman sama suami bukan diletakkan di jidat, di pipi, dicium punggung tangan, telapak tangan luar ini suami. Gini, Pak. Gitu. Kalau perlu kiss bye. Ayang beb. Kita kan mesra-mesranya kalau pada waktu masih pengantin baru aja. Sekarang udah pergi aja, pergi lah, nggak usah salam-salaman. Udah tua. Bok tanah. Adanya dulu begitu, sampai tua pun begitu, nggak berubah maunya kita. Mohon maaf ya Pak, masih muda, sampai dengan umur 50 tidurnya bareng kita. Begitu umur 60-70, terpisah tidurnya, nenek dengan kakek. Kakek di ruang tamu, nenek di kamar. Kok kayak gitu kita? Maunya kita tetap harmonis, tetap bersama. Dikala muda, dikala tua, dikala senang, dikala sedih loh Pak, dipisahkan begitu Pak. Tetap sama walaupun sudah tua, kenapa rupanya? Dipisahkan. Ada lagi lebih ironis lagi. Kakeknya itu di kamar belakang yang jauh, nenek itu di kamar depan. Kasihan Pak. Anaknya seharusnya, janganlah gitu Pak. Bapak tidur di depan aja. Begitu. Masa tidurnya masing-masing? Nah ini Pak, karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan kezoliman, maka akan terjadilah yang namanya musibah bertubi-tubi. Kezoliman sekarang banyak. Rakyat dipaksa untuk suntik vaksin. Yang nggak mau didenda 5 juta. Pemerintah Lampung baru bagus itu. Pejabat daerahnya membolehkan bagi rakyat yang tidak mau divaksin, silakan. Nggak dipaksa. Kan melanggar undang-undang Pak, memaksakan kehendak kan? Ada undang-undangnya kan? Punya itu hak asasi. Nah, jadi di pesantren Al-Munjiri sudah ditulis oleh para wali santri, mereka buat surat pernyataan bahwasannya wali santri seluruhnya menolak kalau anaknya disuntik vaksin dengan alasan 1, 2, 3 disertai dengan materi dan tantangan daripada wali santri dan santri. Itu nanti yang diajukan. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima, kenapa terjadinya musibah bertubi-tubi? Karena orang-orang soleh, orang-orang yang baik diam, enggak berani dengan melihat kemaksiatan yang terjadi. Maka kita beruntung punya habib, punya ulama sekelas Habib Rizik yang berani menegakkan keadilan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Pak, kalau orang yang baik ini, orang soleh ini diam, lihat kemungkaran, nggak dicegahnya, nggak disampaikan aspirasinya kepada pemerintah, maka yang turun adalah malapetaka dan bencana. Minimal kita sudah
menghalu-halukan. Janganlah buat ini, tutup ini jangan buatnya begitu. Kalau penceramah kan begitu kita. Yang punya kekuasaan yang bisa mencegah itu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, kata Nabi. Siapa itu yang bisa mencegah itu? Yang punya kekuasaan. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan lisan, dengan nasihat, pemberitahuan, janganlah buat ini, tutuplah ini, jangan dibuat ini. Nanti datang bala. Kenapa? Gara-gara satu orang berbuat maksiat, nanti orang yang baik bisa terkena musibah dan dampaknya. Kalau kita enggak mencegahnya, diam terhadap kemaksiatan itu. Jadi Pak, di dusun kita ini, kalau ada, mohon maaf, hal-hal yang mencurigakan, rumah-rumah sewa yang dibuat untuk prostitusi, perzinahan, pesta narkoba, lapor kepada kepala dusun kita. Di sini ada kepala dusun kita. Nanti biar Pak dusun lapor kepada pejabat yang berwenang. Ada namanya Polmas. Ya Pak ya. Nah, jangan diam-diam aja Pak. Kenapa? Kalau mereka buat maksiat di sebelah rumah kita nggak mencegahnya, kita diam saja, terjadilah bencana, kita pun yang nggak berbuat maksiat akan terdampak dengan musibah yang terjadi itu. Maka jangan diam. Yang keenam, musibah terjadi bertubi-tubi, itu salah satu hikmahnya supaya Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada kita. Jadi Pak, musibah itu bisa dibagi 3 ya. Kalau musibah itu menimpa kepada orang yang beriman, orang beriman ini nggak buat dosa dia, tapi dia dapat ujian dari Allah. Itu namanya ujian. Untuk apa Allah berikan ujian itu sama orang beriman? Untuk naikkan derajatnya. Yang kedua, dia sabar nggak dengan ujian itu? Nah, kita nggak ada buat dosa, sholat sudah, tahajud sudah, sedekah sudah, zikir sudah, ke masjid sudah, tapi kok tetap dikasih musibah, itu namanya ujian. Jangan pernah ngeluh. Tapi kalau bentuk musibah yang Allah berikan kepada kita, orang beriman, karena dia buat dosa, itu bukan ujian, itu namanya teguran. Beruntunglah orang yang sering ditegur sama Allah. Begitu dia buat jahat, buat maksiat, Allah langsung negurnya, ketimbang yang dibiarkan saja sama Allah. Dia buat maksiat tapi Allah nggak pernah negurnya. Siapa itu? Orang-orang kafir. Orang kafir kan dibiarkan hidup mewah di dunia ini, Pak. Ad-dunya sijnul lil mu'minin wa jannatul lil kafirin. Dunia ini penjaranya buat orang-orang yang beriman dan surganya buat orang-orang nanti di akhirat terbalik. Akhirat itu surganya buat orang beriman dan nerakanya buat orang-orang. Jadi Pak, kesenangan yang Allah berikan kepada orang kafir sekarang ini, mereka mewah hidupnya, padahal mereka nggak pernah ibadah, nggak beriman sama Allah, itu namanya istidraj. Kalau bahasa Jawanya diuweni, dikasih aja mulu. Tapi Allah sebenarnya ingin mengumpulkan. Itu merupakan bahan bakar untuk dia nanti dia azab dia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pak, kenapa orang beriman kalau melakukan dosa ditegur sama Allah? Kata Allah, la'allahum yarji'un, agar dia kembali ke jalan Allah. Supaya enggak menyimpang, balik lagi gitu loh, ditegur dia itu. Kenapa? Silap dia, Pak, silap. Allah tegur dia dengan penyakit, dengan musibah bagi keluarganya, segala macam. Allah tegur supaya dia kembali ke jalan Allah. Yang kau buat itu nggak betul. Kutegur kau sekarang ini supaya apa? Kau ingat lagi kepada aku, kembali ke jalanku. Itulah hikmahnya, Pak. Baiknya Allah kepada orang yang beriman. Coba orang kafir tuh. Orang kafir tuh ibaratkan ikan. Ikan tuh kalau kita mendapat ikan kan kita kasih umpan yang enak-enak, Pak. Umpan ini, umpan itu untuk mendapatkan ikan. Tetapi setelah ikan didapat oleh seorang pemancing, kan terserah yang mancing mau diapain. Betul nggak? Mau direbus, mau digoreng, mau dibakar, mau digulai,
Begitulah nasibnya orang kafir sekarang ini. Dikasih aja mau, dikasih Allah. Tapi nanti setelah dia mati, setelah dia kembali kepada yang punya, maka terserah Allah akan memperlakukannya. Tapi jangan kita bilang sama orang tuh kayak gitu. Jumpa sama orang kafir suka maju sana, Bandar Meriah, ikan kau ikan. Ikan kau. Nah, tengok nanti kau di akhirat. Jangan kayak gitu kita bilang. Cukup itu hanya pengetahuan kita dalam hati aja. Nasib mereka seperti ikan nanti di akhirat. Kan begitu Pak. Orang udah mancing ikan tuh, terserah yang mancing kan, mau diapakan kan? Ikan. Mau dijual, mau dibakar, terserah. Jadi Allah mau ngampun dosa kita. Jadi ada ujian untuk naik kelas, supaya kita diuji untuk naik kelas. Ada teguran, itu orang beriman yang berbuat dosa ditegur supaya dia kembali. Nah, tapi kalau musibah yang menimpa orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, itulah disebut namanya azab. Fir'aun azab, kaum Samud azab, kaum Nabi Lut azab. Azab. Karena dia nggak beriman kepada Allah. Ya Allah. Maka berdoalah kita Pak ya. Di sepertiga malam yang terakhir kita berdoa kepada Allah sebelum sholat subuh, kita sholat tahajud, banyak-banyak bermohon Allah jauhkan kita daripada malapetaka dan mara bahaya. Maka dalam terakhir doa kita gitu Pak, ya Allah jauhkan diriku dan keluarga aku daripada fitnah dunia, fitnah akhirat. Jauhkan diriku dan keluarga aku daripada malu dunia, malu akhirat. Jauhkan diriku dan keluarga aku daripada sengsara dunia, sengsara akhirat. Jauhkan diriku dan keluarga aku daripada malapetaka dunia, malapetaka. Nah, coba sisipkan doa itu di penghujung sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam setiap doa-doa kita, kalau kita bermohon sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, yang terakhir, kenapa datang musibah bertubi-tubi adalah karena banyaknya hamba-hamba Allah yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dunia. Betul nggak itu? Beli vaksin yang mahal. Tapi sebagian keuntungan daripada pembelian itu untuk mereka-mereka yang menikmatinya. Berapa banyak pejabat-pejabat pemerintahan kita menikmati hasil yang tidak halal daripada uang rakyat. Mereka halalkan segala cara. Nggak peduli halal haram. Yang penting hati-hati Pak. Itu bisa mendatangkan bala bagi kita. Tujuan baik harus didapatkan dengan cara yang baik. Baru Allah berikan keberkahan kepada kita. Nah, tujuan yang baik tapi dengan cara yang salah tetap kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian Pak. Pas setengah jam lebih kurang 30 menit. Karena sudah banyak yang duduknya bergeser-geser, sudah gelisah. Ya, gelisahnya nggak tahu apakah sudah ditunggu di rumah sama Siti Rahma atau memang ada asam urat. Nah, atau karena lapar juga bisa juga Pak. Aduh lama kali Ustaz ini. Udah lapar perutnya ini. Nah. Ya. Allah. Tutup dengan doa ya, 30 menitnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat Pak. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi evaluasi bagi kita. Itulah beberapa hal Pak yang menyebabkan mengapa musibah terjadi bertubi. Nah, maka kalau nggak mau terjadi itu, maka kita kembali tidak bukan kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.